Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Semua sehat, semua bahagia. Anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tentang korupsi. Oke. Apa kalian pernah mendengar kata korupsi itu? Baik, kali ini kita akan membahasnya bersama. Selamat mengikuti. Oke, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindakan korupsi, yang dimaksud dengan korupsi adalah tindakan yang melawan hukum yang merugikan keuangan negara, baik dilakukan sendiri maupun bersama orang lain. Tindakan itu dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dilakukan dengan cara melawan hukum atau tidak sah. Nah, berikutnya, mengapa tindakan itu bisa terjadi? Atau mengapa seseorang itu bisa melakukan tindakan yang melanggar hukum, tindakan korupsi? Apa tidak ada aturan yang mengaturnya? Nah, tentu saja tidak. Tentu semua aturan sudah ada, bahkan aturan agama. Tetapi faktor manusianya lah yang membuat tindakan korupsi itu terjadi. Nah, penyebab yang mempengaruhi manusia sehingga dia bisa terjerumus ke dalam tindakan melawan hukum adalah hilangnya nilai-nilai, hilangnya akhlak, hilangnya keyakinan positif dari diri manusia itu sendiri. Mereka sudah kehilangan karakter positif yang sangat penting yang harus dimiliki untuk menjalani kehidupan ini. Nah, apa saja nilai-nilai itu? Nah, siapa yang tahu nilai-nilai apa saja yang hilang dari dalam diri manusia sehingga dia melakukan tindakan-tindakan korup itu? Salah satu atau yang pertama adalah sikap jujur. Yang kedua, nilai disiplin dalam diri manusia. Kemudian nilai peduli. Yang keempat adalah mandiri. Yang kelima, nilai-nilai tanggung jawab. Yang keenam, nilai kerja keras. Yang ketujuh, nilai kesederhanaan. Yang kedelapan, nilai berani, karakter menjadi pemberani. Dan yang terakhir adalah adil, sikap adil. Itu dia anak-anak, nilai-nilai yang hilang dari dalam diri manusia. Yang ketika nilai-nilai itu hilang, maka tidak tertutup kemungkinan manusia itu melakukan tindakan-tindakan melawan hukum, tindakan yang mengakibatkan kerugian orang lain dan kerugian negara. Nah, berikutnya apa yang terjadi ketika manusia sudah banyak yang kehilangan nilai-nilai, sikap-sikap seperti yang kita sebutkan pada slide sebelumnya, ya, kehilangan sifat jujur dan seterusnya sampai kepada adil. Nah, sebenarnya yang terjadi di sekitar kita itu seperti apa? Nah, yang banyak terjadi di sekitar kita, mungkin kalian bisa mengamati ya di sekitar kita. Itu yang terjadi adalah satu, ini menurut pengamatan, meremehkan mutu, ya, tidak mementingkan kualitas dari suatu kegiatan. Udahlah gini aja, gak usah bagus-bagusan, wis gak apa-apa gitu. Kemudian suka yang instan, maunya cepat, tidak memperhatikan bagaimana kualitasnya, baik dari yang dilakukan maupun digunakan maupun dimakan, seperti itu. Tidak percaya diri, ya, karena tidak punya keberanian, tidak berdisiplin, mungkin hal-hal baiknya tidak dilakukan, orang yang tidak berada pada jalan yang benar. Nah, itu banyak yang tidak percaya diri untuk melakukan atau menyampaikan sesuatu yang dia pikirkan. Tidak disiplin, apa iya? Banyak banget. Nah, di antara kita, ayo kita introspeksi, apakah kita ini termasuk orang-orang yang sudah berdisiplin? Berikutnya adalah bermuka dua. Apa itu bermuka dua?
Ya, tidak konsisten. Di sini ngomong A untuk satu hal, di sana ngomong B untuk hal yang sama. Tidak bisa dipercaya. Kemudian yang terakhir adalah enggan bertanggung jawab. Cenderung melemparkan tanggung jawab kepada orang lain. Seperti itu. Harusnya kalau kita melakukan sesuatu, kita punya gagasan dan lain-lain, maka kita harus berani bertanggung jawab atas apa yang sudah kita kerjakan, atas apa yang sudah kita ucapkan. Ya. Nah, hal-hal seperti itu sekarang banyak terjadi di sekitar kita. Orang lari dari tanggung jawab, melemparkan tanggung jawab kepada orang lain. Nah, oke, kita harus introspeksi ya, apa kabar dengan diri kita. Nah, jadi anak-anak, untuk menjaga diri kita sendiri agar kita terhindar dari perilaku-perilaku yang tidak baik, yang tercela, yang mengakibatkan hidup kita menjadi tidak mulia. Nah, kita harus perhatikan sikap-sikap berikut ini ya. Nah, itu harus kita jaga benar agar selalu ada pada diri kita. Nilai inti, jujur, disiplin, tanggung jawab. Kemudian dari sisi sikap ya, kita harus adil, berani, peduli. Dari sisi etos kerja, kita harus menjadi seorang yang bekerja keras, pekerja keras, bukan orang yang malas. Kemudian orang yang hidup dengan sederhana, secukupnya, tidak berlebihan. Dan kita juga harus menjadi pribadi yang mandiri, tidak menggantungkan hidup kita itu kepada orang lain. Nah, titik-titik tidak bisa memutuskan sendiri. Bahkan untuk hal terkecil dari hidupnya, dalam hidupnya, apakah saya sekarang harus makan, apakah saya sekarang harus tidur, apakah saya sekarang harus mandi, apa iya kita masih harus tergantung oleh orang lain, orang tua kita, tetek dioyak dan lain-lain. Kita harus belajar mandiri gitu ya. Jadi 9 sikap ini, 9 nilai-nilai ini harus kita pegang teguh dalam hidup kita. Oke anak-anak, mungkin itu yang bisa Bu Guru sampaikan melalui slide ini, walaupun tidak banyak. Semoga kalian, kita semua bisa mengambil sisi pentingnya yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus bangkit untuk melawan korupsi, untuk hidup sejahtera. Caranya bagaimana tadi? Nah, sikap-sikap yang baik, nilai-nilai positif itu harus selalu kita jaga. Ya, masih ingat tadi ya, dihafalkan ya. Jadi kita harus jujur, kita disiplin, kita tanggung jawab, kita adil, kita berani, kita peduli, kita suka bekerja keras, kita sederhana, tidak berlebihan, dan kita adalah manusia yang mandiri. Insya Allah ketika kita semua menjaga nilai-nilai ini dalam hidup kita, nah semua akan berjalan dengan baik. Hubungan antar sesama manusia baik, hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan alam sekitar juga akan baik. Nah, ini Bu Guru akhiri, semoga bermanfaat. Selamat belajar untuk materi-materi selanjutnya ya. Ikuti pelajarannya dengan baik ya, kalian anak-anak hebat. Semoga mendapatkan ilmu yang barokah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.